Perhatian, saya harap bagi yang memegang pensil, membawa buku tulis, silakan ditutup dulu, pensilnya diletakkan. Saya ingin kalian fokus melihat saya. Ya cewek-cewek juga, lihat kumis saya. Yang cowok juga gitu, ya fokus. Halo, tolong buku tulisnya ditutup. 1, 2, 3, Mas sudah ditutup. Ya, tidak ada yang memegang buku tulis atau pensil. Mohon perhatian, pertanyaan insidental akan saya kasihkan pada kalian semuanya, dan yang bisa menjawab saya tunjuk, boleh maju dan memilih salah satu dari hadiah yang sudah disediakan oleh Bapak Ibu guru. Bebas pilih mana saja. Siap untuk mengikuti? Ya. Oke, pertanyaan pertama. Ya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan julukan Al-Amin. Siapa yang bisa menjawab angkat tangan. Apa artinya Al-Amin? Ketika umur 6 tahun dia sudah mendapatkan julukan Al-Amin. Yang bisa angkat tangan. Artinya Al-Amin. Iya. Berdiri Mas. Apa artinya Al-Amin? Rasul. Maaf, salah. Al-Amin. Ada yang bisa menjawab? Silakan. Tidak ada? 1, 2, 3. Terima kasih. Berarti tinggal satu kesempatan lagi. Tadi saya mau ngasih 2 hadiah sebenarnya. Ya. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga mendapatkan julukan yaitu amanah. Apa artinya amanah? Yang bisa angkat tangan. Amanah. Amanah. Saya hitung sampai 5. Gak ada yang angkat tangan? Berarti hangus. 1, 2, 3. Mas Fajar. Oke, Mas, amanah artinya apa? Berbohong. Amanah berbohong. Maaf ya, belum tepat. Oke, jadi mohon perhatian. Amanah artinya dapat dipercaya. Iya, sama. Dengan tadi juga Al-Amin artinya juga sama, yaitu juga dapat dipercaya. Ya, siap. Kita mulai. Untuk materi pagi ini tidak ada yang megang pensil, buku ataupun pegang alat tulis, semuanya fokus. Perhatikan Pak Aris dan ganteng. Nah, siap. Halo. Hai. Assalamualaikum, ayu. Jawabannya gini ya, tak aja nih. Just fine. Oke. Just fine. Oke. Fine. Just fine. Oke. Yang cowok gimana? Just fine. Oke. Jawabannya gitu. Assalamualaikum ayu. Assalamualaikum ayu. Assalamualaikum piye kabare? Kurang semangat. Assalamualaikum piye kabare? Assalamualaikum piye kabare? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang kami hormati Ibu Rini selaku Kepala Sekolah SDN Binaan 5 dan Bapak Ibu Guru SDN Binaan 5 yang kaya berjualan, dan tak lupa anak-anak semuanya yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjutkan, jujur, saya di sini itu grogi. Tahu grogi? Berdek ngewel. Tapi insya Allah nggak sampai ngompol. Karena apa? Saya melihat ada bidadari-bidadari di sini. Apalagi ada yang mirip dengan apa itu orang yang menolak saya dulu. Iya, iya dia itu namanya itu Mbak Sabrina. Makanya saya agak grogi. Maaf ya Mbak Sabrina. Nah, halo, konsentrasi. Apa satu? Apa dua? Nah, iya, nek duit oke pokoknya. Ya kalau mau duit nanti saya kasih hadiah. Pokoknya dengarkan cerita yang akan saya sampaikan. Siap? Tangan ke atas. Tangan kanan. Pegang dagu. Pegang dagu. Banyak yang kalah. Pegang dagu. Oke, siap. Tangan ke atas. Pegang dada. Nah, ternyata banyak yang nggak tahu dada. Dada mana? Iya. Garuda. Garuda. Kebanggaanku. Ku yakin. Oke, saya yakin kalian akan semuanya kalah. Kalian bangga dengan NKRI harga mati. NKRI. Oke. Harga mati. Dah, kita lanjutkan. Tangan ke atas. Pegang dada. Kita ucapkan pada zaman dahulu bersama-sama. 1, 2, 3. Pada zaman dahulu. Di sebuah pelosok desa ada seorang pemuda yang ganteng sekali. Ya, seperti saya ya. Namanya adalah Lukman. Pemuda bernama Lukman ini mempunyai peliharaan seekor binatang yang pastinya binatang itu sangat disayangi oleh Lukman. Ada yang tahu binatang apa yang dipelihara oleh Lukman? Kucing, salah. Ayam, salah. Anjing, salah. Sapi, salah. Kuda, salah. Sok, unta, salah. Kambing, kelinci. Ayo tak kasih aja. Bebek, salah. Stop, pertanyaannya nggak ada yang bisa menjawab. Mohon maaf. Jawabannya adalah udah saya bocori jadi jaga jadi hadiah. Lukman mempunyai peliharaan seekor gajah yang dipelihara oleh Lukman sejak kecil. Sudah. Dan gajahnya ini diberi nama sama Lukman. Ada yang tahu namanya? Pasti tidak tahu. Nek gak boleh, gak tak omongi. Makanya saya itu cinta dan suka sama kalian. Makanya tak kasih tahu. Mau dikasih tai? Mau dikasih tahu? Nah, tahu bulat 500-an. Dah. Namanya gajahnya adalah
Ingat-ingat ya, gak usah kalian catat, cukup kalian ingat-ingat di kelapa kalian. Iya. Luqman dan Mahmud sudah berteman sejak kecil. Bahkan ketika baru lahir, si Luqman ini sudah memelihara Mahmud. Mereka bersama-sama kemana-mana, mandi bersama, tidur bersama, main bersama, sehingga Mahmud sang gajah ini sangat amat jinak sekali. Dan Luqman juga sangat mencintai si gajah bernama Mahmud ini. Sehingga lama bertambah tahun, tambah dewasa, gajah ini semakin besar dan sangat kuat karena Luqman sering melatih gajahnya untuk berolahraga sehingga kuat. Jadi kalau kalian ingin kuat, kalian juga harus olahraga biar tidak gampang sakit-sakitan. Karena saking kuatnya, terkenal sampai kemana-mana gajah Mahmud ini, sehingga terdengar oleh seorang raja yang sangat kejam, raja yang sangat zalim, bernama Raja Abraha. Raja Abraha menangkap beberapa gajah, termasuk memerintahkan pada pasukannya untuk menangkap gajah Mahmud. Pasukanku, tangkap gajah Mahmud. Kita akan kumpulkan pasukan bergajah dan akan menyerang Ka'bah di Mekah. Kita hancurkan Ka'bah yang ada di Mekah itu. Ditangkaplah gajah bernama Mahmud ini, dan Luqman juga ditelantarkan oleh pasukan karena tidak berdaya melawan pasukannya, tentara Raja Abraha. Dan setelah gajah-gajah yang dikumpulkan oleh Raja Abraha berkumpul, semua pasukannya itu lengkap. Ada dari gajah, ada yang berpasukan kuda, ada yang pakai unta, ada yang jalan kaki membawa baju besi lengkap, ada yang membawa tombak, ada yang membawa pedang. Dengan beribu-ribu pasukan, Raja Abraha memimpin pasukannya berbondong-bondong untuk menuju Mekah, ingin menghancurkan Ka'bah. Setelah sampai di tengah perjalanan, Raja Abraha dan pasukannya melihat ada kejadian yang sangat aneh sekali. Apakah itu? Yaitu ada beribu-ribu burung di langit, yang burung itu menyala-nyala. Burung itu terlihat terang sekali, tapi tidak tahu apa yang dibawa oleh burung itu. Iya, betul sekali. Ternyata itu adalah burung-burung utusan Allah yang berterbangan. Ketika melihat burung-burung di atas awan tadi, semua binatang-binatang yang dibawa pasukan Raja Abraha terdiam, terhenti, dan tidak berani untuk maju melanjutkan perjalanan. Mandek kabeh. Setelah berhenti, dicambuk, dipukul, dicudes pakai pedang sampai berdarah, bahkan tidak mau berjalan, bergerak, bahkan malah duduk. Hanya bisa berteriak-teriak. Lalu sama Raja Abraha, baiklah kalau gitu, kita putar balik. Diputar balik pasukannya dan berdiri mau jalan. Berhenti. Dibalik lagi.
ngumroh maneh. Tidak mau jalan. Kenapa ini gajah-gajah dan kuda-kuda ini? Baiklah kalau gitu, kita tinggalkan saja binatang-binatang tidak berguna ini. Kita jalan kaki, maju terus, pantang mundur. Akhirnya pasukan Raja Abrah dan Raja Abraha berangkat menuju Ka'bah tanpa membawa gajah yang dibawanya itu. Dan setelah mendekati Ka'bah, burung-burung yang banyak ini mendekati pasukan Raja Abraha dan melemparkan batu-batu yang sangat panas. Ternyata yang dibawa itu adalah batu dari neraka dan mengenai semua pasukan Raja Abraha, dan akhirnya semuanya mati bagaikan daun yang dimakan ulat. Dan diabadikan dalam surat Al-Fil, surat yang ke-105, terdiri dari 5 ayat yang artinya gajah. Bersama-sama, Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul azim. Bersamaan dengan peristiwa itu, lahirlah makhluk yang paling mulia, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal dan dinamakannya yaitu tahun gajah. Dan bersamaan dengan itu pula banyak peristiwa-peristiwa aneh, termasuk padarnya api yang disembah oleh orang-orang Majusi. Waktu itu apinya itu sudah puluhan tahun, bahkan ribuan tahun, api itu tidak pernah padam, tidak pernah mati. Tapi bersamaan dengan kejadian itu, api itu padam. Nah, kita sambut dengan sholawat bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi, ya Muhammad, ya arusal qalbi qaini, ya muayyad, ya mumajad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bersamaan dengan peristiwa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada salah satu paman Nabi bernama Abu Lahab. Abu Lahab ini ya, sangat senang sekali. Bahkan dia menyembelih kambing dan dibagi-bagikan pada fakir miskin. Menyembelih unta dibagi-bagikan pada anak-anak yatim.
Karena apa? Senang dengan datangnya kelahirannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan karena Abu Lahab ini saking senangnya, diriwayatkan setiap hari Senin Abu Lahab ini libur, dapatkan apa itu diskon, tidak disiksa ketika hari Senin. Karena apa? Cinta dan senang ketika kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan kita pada hari ini, hari Jumat, merayakan kelahiran beliau yaitu Nabi Muhammad. Semoga kita semuanya telah diringankan, bahkan tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bersama-sama dimasukkan di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, saya berpesan, mari kita tingkatkan, kita suri tauladan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita contoh beliaunya dari kita bangun pagi sampai tidur lagi. Yang bisa kita contoh hanyalah Nabi Muhammad SAW. Kita buktikan cinta kita, yaitu dengan membaca biografi beliau, sejarah-sejarah beliau, bagaimana perjalanan beliau. Karena beliaunya adalah sebagai uswatun hasanah. Apa artinya uswatun hasanah? Angkat tangan. Apa artinya uswatun hasanah? Yang bisa katakan. 1, 2, 3, 4, 5. Uswatun hasanah adalah suri tauladan yang baik. Karena dia sebagai presiden, sebagai kepala negara, sebagai seorang suami atau bapak dengan banyak istri, sebagai seorang bapak yang banyak anak juga, sebagai seorang khalifah, sebagai pemimpin perang, sebagai pendidik, sebagai guru, semuanya bisa kita teladani. Sebagai pedagang sukses, Nabi Muhammad itu ketika melamar Siti Khadijah, maharnya apa? 500 ekor unta. Itu kalau dinilaikan uang, itu sekarang bisa 2 miliar. Jadi sumben gue enek wong lamar, maharmu piro? 1 juta. 1 juta, ayo, oke, 1 miliar gitu. Gak apa-apa, mencontoh Nabi Muhammad. Tapi hadisnya Nabi gak seperti itu. Yang pokoknya yang sedikit itu bisa saja, gak apa-apa. Jadi anak laki-laki juga harus semangat bekerja. Cita-citanya harus lebih tinggi. Jadi pedagang sukses, jadi pengusaha yang sukses. Jangan bercita-cita yang hanya rendah-rendah saja. Jadi apa itu YouTuber yang berpenghasilan banyak dan tidak hanya KW-KW seperti Pak Aris ini, akunnya videonya salah-salah saja. Kalian harus yang profesional. Itu harapan saya. Ataupun kalian jadi hacker yang profesional yang bisa membantu kepolisian bertugas di negara. Karena apa kemarin Bu Kepala Sekolah dan Pak Aris HP-nya kena hack, bingung nggak bisa ngatasi, konter nggak bisa ngatasi, galeri nggak bisa ngatasi. Siapa yang bisa? Ya kalian nantinya yang harus belajar lebih tinggi dari kita sebagai gurunya. Jangan cuma hanya sekolah kok, SD beran, terus SMP 5, SMP 1. Ya harus kuliah sampai di luar negeri, sampai Amerika, sampai Australia, sampai Jepang, sampai Korea. Cita-cita yang tinggi. Kalau Pak, saya ini ingin jadi pengembala kambing, ingin ternak kambing, nggak apa-apa. Nabi Muhammad juga seorang pengembala kambing, juga angon wedhus, tapi sing dikembala tidak cuma 1, 2 atau 10, bahkan ratusan kambingnya. Itulah anak-anak, kita mencontoh suri tauladan kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak banyak yang saya sampaikan. Sebelum saya tutup, sudah beberapa pertanyaan sudah saya ajukan, tapi mohon maaf karena tidak ada yang
bisa menjawab. Mungkin akan dilanjutkan di pertanyaan-pertanyaan oleh ibu-ibu guru, bapak guru yang lainnya. Dan mohon maaf apabila dalam saya menyampaikan ada kekurangan, ada kesalahan, mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya, khususnya pada Mbak Sabrina. Mohon maaf. Alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bagi petugas pertanyaan kami persilahkan. Yang tadi Ari saja. Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.